Wilayah perairan Kabupaten Kaimana memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Karena berdasarkan survei keanekaragaman hayati laut yang dilaksanakan pada tahun 2006 lalu, telah memperlihatkan bahwa perairan Kaimana sebagai salah satu hotspot yang sangat penting di wilayah selatan Papua Barat. Survei tersebut telah menghasilkan satu daftar penemuan penting yang mencakup 940 jenis ikan karang, 492 jenis karang keras, dan 28 jenis tomatopods yang menyebar dari Fak-Fak hingga Kaimana. Bahkan dari survei ini ditemukan juga beberapa jenis spesies baru dari ikan-ikan karismatik, di antaranya Eupellet walking shark, Paraselenius, Pseudochromis, Dottyback, dan Damselfly. Dr. Gary Allen dan Dr. Mark Ehrman serta para ahli ikan karang dunia lainnya yang terlibat dalam dua survei tersebut menemukan kekayaan keanekaragaman hayati perairan yang fantastik, yakni 330 jenis ikan karang hanya dalam 1-2 kali penyelaman secara keseluruhan di seluruh site survei dari kawasan Teluk Triton, Buruai, Teluk Etna, dan Teluk Arguni. Sebagai salah satu lokasi penting dalam epicentrum segitiga terumbu karang dunia, Kaimana memiliki 995 jenis ikan karang, 486 jenis karang, 28 jenis udang mantis, 228 ton KM2 biomas ikan, terdapat pula habitat penyu sisik, penyu hijau, dan belimbing, rumah untuk berbagai jenis cetacean seperti hiu paus dan mamalia lainnya, serta 3 danau air tawar. Menyadari tingginya keanekaragaman hayati perairan Kaimana, Pemda Kaimana dan masyarakat adat Kaimana memutuskan untuk mendeklarasikan wilayah Teluk Arguni, Teluk Etna, Buruai, dan wilayah Kaimana sebagai kawasan konservasi laut daerah dengan total luas 508.324 hektar. Pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pun menetapkan bahwa perairan laut daerah Kabupaten Kaimana dialokasikan untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema Taman Wisata Perairan atau TWP berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 25/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi perairan Buruai, Teluk Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Keempat kawasan tersebut mempunyai rencana pengelolaan dan sonasi yang ditetapkan dengan SK Gubernur Papua Barat nomor 523/135/7/2018. Sistem sonasi KKPD Kaimana terbagi menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya. Masing-masing zona mempunyai aturan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan masing-masing. Untuk itu melalui Pergub Papua Barat nomor 19 tahun 2019 diamanatkan untuk menegakkan aturan sonasi tersebut agar tujuan ekologi dan sosial budaya di dalam KKPD Kaimana dapat tercapai dan berjalan sesuai peruntukannya. Penetapan sonasi tersebut harus juga perlu didukung dengan pengawasan yang optimal secara bersama oleh masyarakat sebagai pemilik kawasan, sehingga rencana pengelolaan dan sonasi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengamanan ataupun pengawasan kawasan ini tidak hanya kita titik beratkan pada masyarakat juga, tapi melibatkan seluruh perangkat-perangkat daerah ataupun instansi yang perlu terlibat di dalam bagaimana kita menjaga dan mengamankan kawasan ini. Sehingga ini ke depan kami harapkan bahwa keterlibatan terutama dari TNI Polri yang bisa terlibat untuk membantu masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kawasan ini. Yang kita harapkan ke depan bahwa perlu adanya semacam MOU atau kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat TNI, terutama TNI Angkatan Laut dan Polair untuk bersama-sama menjaga kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini.
Zonasi kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Dalam pengembangan sistem zonasi ini, tujuannya adalah untuk membentuk kawasan konservasi perairan, melindungi dan berfungsi untuk mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, baik di laut, sungai, maupun danau, sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Pengelolaan kawasan ini tentunya diperuntukkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, termasuk bertujuan untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan atau environmental service sebagai bentuk pemanfaatan lestari atau sustainable use melalui pariwisata bahari dan mariculture atau budaya laut berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi KKPD Kaimana ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahwa perairan danau, sungai, pesisir, dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada di dalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinu guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang. Jadi pengawasan yang kita lakukan selama ini di laut ini, di 4 titik ini ya, kita mengedepankan pol airut yang kita punya. Di samping itu kita kan juga punya personil di wilayah masing-masing itu. Nah itu yang juga kita lakukan dan juga kita lakukan edukasi, lakukan sosialisasinya ke masyarakat, baik nelayan yang pengguna air, pengguna laut ya, masyarakat ya tentunya tidak merusak lingkungan alam yang ada di situ. Nah, kami juga terus-menerus melakukan edukasi itu, kemudian melakukan patroli dengan polairut yang kita punya. Sementara musim angin timur ya, sekarang yang bermusim sekarang ini mungkin ada sedikit kendala yang kita lakukan dalam patroli sehingga ini bisa berbahaya juga buat kita. Tapi melihat situasi kondisi yang ada di laut ya, kita melihat air supaya tenang baru kita melakukan gerakan demikian. Dan juga kita juga selalu mengingatkan kepada masyarakat dan juga di samping itu dari pemerintah daerah juga harus peduli juga ini sehingga sumber daya alam yang kita miliki ini tidak tercemar, tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau penegakan hukum jelas kita akan lakukan, tapi sampai saat ini belum ada yang kita lakukan tindakan itu karena masih kita lakukan upaya-upaya pendekatan, ya, sosialisasinya, edukasinya ke masyarakat. Nah, jika mereka tetap tidak mengindahkan, tetap melakukan pelanggaran itu, ya akan kami lakukan tindakan kepada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Optimalisasi pengawasan ini tentunya akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya, terutama pada 4 taman wisata perairan atau TWP dalam kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Kaimana. Atau mungkin ada laporan-laporan atau nelayan misalnya, kesadaran nelayan untuk melaporkan hasil tangkapannya itu belum secara aktif dilaporkan. Nah ini yang kita berharap setelah datanya dikumpulkan dengan baik, kita jadi tahu bahwa sebenarnya kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam proses pengawasan ini atau jaga laut ini seperti apa. Kita bisa menjaga Kaimana jika kita peduli, berperan aktif dengan mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di masing-masing wilayah kita, serta meminimalisir perilaku kita untuk tidak merusaknya. Mari kita jaga Kaimana, karena Kaimana adalah rumah kita bersama.